果然是天才。这什么？Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan membahas Donghua yang berjudul Soul Land atau Dunia Roh Part 1. Film menceritakan di benua dahulu, yang kuat akan menang dan yang lemah akan binasa. Setiap orang memiliki jiwa bawaan, beberapa di antaranya dapat dikembangkan dan diperkuat, memberikan penggunanya berbagai manfaat. Mereka yang lahir dengan roh seperti itu bisa menjadi master roh, sebuah profesi yang dianggap sebagai salah satu yang paling mulia di benua tersebut. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Pada zaman dahulu, saat batu jatuh ke jurang sehingga membuat suara yang menggemparkan benua, bahkan hantu dan setan pun akan menghela nafas dengan situasi yang mencekam di dunia roh. Scene berpindah di dalam hutan, terlihat Tang San sedang dikejar oleh tetua kedua.头果然是天才。这什么？哼！ Lanjut cerita, para tetua masih mengejar Tang San dan Tang San akan menuju ke Devil Front. Terlihat Tang San merasakan akhir dari kehidupannya karena tidak ada lagi tempat untuk lari. Dia pun akhirnya pasrah karena dia tahu hukuman untuk yang memasuki perpustakaan sekte rahasia dan mempelajari skill rahasia tanpa izin adalah hukuman mati. Akan tetapi dia bersumpah jika tidak membocorkan teknik seni bela diri rahasia pada siapapun. Dia pun tidak memohon belas ampunan untuk hidupnya. Dan tetua juga mengetahui bahwa dia tidak akan pernah melupakan asalnya dibesarkan. Pada akhirnya, Tang San akan mengeluarkan skill rahasia tersebut. Lalu, semua yang dimiliki, termasuk hidup dan semua kemampuannya, telah diberikan oleh sekte untuknya. Tidak masalah dia akan mati, dia akan terus mengingat sekte Tangmen. Tang San juga tahu jika para tetua tidak akan mengizinkan jenazah orang yang melanggar peraturan untuk dimakamkan di Tangmen, dan dia akan menjatuhkan diri ke dalam jurang.佛怒唐莲。 唐三没有带走唐门任何东西。等一下！
Patriark pun sedih karena Tang San begitu keras kepala, bahkan sampai akhir hayatnya dia memberikan banyak kejutan untuk sekte. Lalu Patriark marah karena adik seperguruannya memanggil Tang San seorang pengkhianat. Karena Tang San telah menguasai semua skill terbesar sekte, dan Tang San membuktikan dirinya bahwa dia tidak bersalah dengan cara menjatuhkan dirinya ke dalam jurang dan meninggalkan senjata rahasia, hadiah terakhir untuk sekte Tangmen. Ternyata Tang San adalah Tangmen jenius yang pernah ada sejak 200 tahun terakhir. Sudah terlambat menyelamatkan Tang San karena semua orang dari sekte Tangmen telah menganiayanya. Dan beberapa tahun lalu mereka menyaksikan kesempatan untuk mengembalikan Tangmen kembali pada kejayaannya yang dulu pernah hilang. Setelah itu Patriark memerintahkan semua murid di Tangmen untuk mencari Tang San yang jatuh ke dasar jurang Devil Throne. Mulai sekarang, Patriark akan mempromosikan Tang San sebagai murid lingkaran batinnya. Jika dia masih hidup, dia akan jadi satu-satunya penerus sekte Tangmen. Scene berpindah di zaman sekarang. Terlihat Tang San kecil yang sedang bermeditasi. Dia mencoba untuk melatih teknik Dark Heaven Secret Record dan menghadapi masalah langsung dari kelelawar. Dan Tang San berada di dunia yang disebut daratan dulu. Tang San kecil pun gagal meningkatkan skill kegelapan langit untuk bisa naik ke level 1. Sebaliknya, skill Extreme Purple Ace yang membutuhkan Ki ungu untuk berlatih sudah lebih bagus. Dia pun tidak pernah mengalami masalah ketika dia mempraktikkan skill untuk pertama kalinya di kehidupan sebelumnya. Dan total ada 9 level dalam skill kegelapan langit. Untuk bisa ke level 1 saja bisa begitu sulit. Scene berpindah di dalam pedesaan. Pedagang Li akan pergi ke kota Nordin untuk menjual dagangannya. Ternyata ada 300 kepala keluarga yang ada di desa suci. Semuanya menjual berbagai macam sayuran karena sebelumnya desa tersebut memiliki jiwa suci. Dan di pedesaan ada persimpangan jalan antara Tiandou dan kerajaan Xinglu. Sehingga pedagang banyak lewat ke tempat tersebut. Lalu Tang San sudah berada di rumah. Dia mengingatkan sang ayah untuk makan malam. Setelah itu, kepala desa menjemput cucunya untuk berlatih dan menuju ke pusat desa untuk melihat kemampuan martial soul-nya. Dan Tang San pun penasaran dengan tingkatan kekuatannya. Lalu tetua menjelaskan sebuah tanda yang telah ditinggalkan oleh jiwa suci desa dan sudah berumur 100 tahun. Tanda tersebut menandakan kemegahan desa menjadi yang terbesar dari desa lainnya. Dan cerita pun bersambung pada teman-teman dan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.